Oke, nanti kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, kita belajar biokimia. Topiknya pada tahap metabolisme ya. Ya, metabolisme ini dari sudut manapun tuh selalu menarik ya. Karena metabolisme itu peristiwa yang sangat kompleks, kemudian banyak melibatkan ilmu-ilmu yang lain ya, misalnya farmakologi, biologi sel, dan lain-lain. Jadi kita akan banyak mengaitkan ya dengan topik-topik mata kuliah yang sebelumnya atau sesudahnya. Maksudnya yang mungkin akan kalian temui ke depan. Mana si Akmal screen-nya? Ya, oke. Next. Ya, ini kalian tetap bisa pakai ini ya, buku kemarin yang Dynas, dan juga ini ada beberapa video YouTube. Materi ini boleh dibagi, Akmal ya, nanti bisa kalian tonton sendiri. Ini memberikan ilustrasi ya, bagaimana proses berjalan dari metabolisme glukosa. Ya, nanti akan ada beberapa istilah yang mungkin kalian terdengar mirip-mirip gitu ya. Ada glikolisis, ada glikogen, gluconeogenesis gitu ya. Nah, itu nanti akan saya singgung. Oke, berikutnya. Topik pertama adalah masuknya glukosa ke dalam sel. Ya, tapi sebelum jauh ke sana, kita bahas dulu tentang glukosa ya. Yang basic yang perlu kalian tahu, yang belum saya sampaikan kemarin. Mengapa glukosa ini sangat penting? Ya, tentu kita semua itu untuk hidup, untuk melakukan apapun itu butuh energi ya. Kendaraan saja, untuk bisa berjalan, untuk bisa melakukan aktivitas, dia butuh energi, butuh bahan bakar. Gitu ya. Nah, bahan bakar manusia itu tak lain sebenarnya adalah dari glukosa. Gitu ya. Mengapa akhirnya itu menjadi sangat vital, dan itu alasan juga mengapa kalian ya itu perlu makan setiap hari. Gitu. Ya karena kita butuh energi, kita butuh bahan bakar. Nah, manusia itu hebat ya. Bahan bakarnya itu bisa diperoleh dari makanan. Kalau motor, mobil itu bahan bakarnya kan ribet ya. Bahan bakarnya harus dari minyak bumi. Gitu. Yang mana minyak bumi itu prosesnya kan panjang ya untuk bisa menjadi minyak bumi yang ada di SPBU itu. Harus dibor dulu, disuling dulu, dan lain-lain. Nah, intinya kompleks. Tapi untuk yang bahan bakar kita, itu simple ya. Kalian makan satu bungkus roti aja bisa langsung bekerja. Langsung berasa enak lagi badan gitu ya. Nah, itu karena sudah diisi bahan bakar. Terus pertanyaannya, bahan bakar yang kalian makan, kalian bisa bikin sendiri nggak glukosa dalam tubuh? Bisa nggak ya? Kalau manusia Tidak, Pak. Nah, tidak bisa. Nah, itulah alasan mengapa akhirnya kita makan gitu ya. Kan makan itu dari luar ya. Kalau kita bisa bikin glukosa sendiri, kita nggak perlu makan ya. Karena di dalam tubuhnya sudah bisa menghasilkan glukosa sendiri.
Tapi kenyataannya tidak. Nah, tetapi ada makhluk lain yang bisa membuat glukosa itu sendiri. Sehingga dia tidak perlu makan. Makhluk apa itu? Siapa? Dan akhirnya kalian akan tahu proses apa yang dilakukan dan bagaimana reaksinya. 3 pertanyaan itu. Siapa ya makhluk itu? Tumbuhan. Tumbuhan ya, Pak? Oke, ya. Tumbuhan. Tumbuhan itu keren ya. Dia bisa membuat glukosanya sendiri. Oke, berikutnya. Melalui proses apa? Fotosintesis, Pak. Oke ya, fotosintesis. Ini kalian sudah tahu istilah fotosintesis sejak SD ya. Ya, di SD sudah kalian tahu apa itu fotosintesis. Reaksinya apa? Ini pun sederhana reaksinya kalau kalian lihat. Tapi itu tidak mudah reaksi tersebut. Oke, apa reaksi fotosintesis? Di googling cepet aja bentar keluar. Saya menjawab, Pak. Ini, Pak, karbon dioksida ditambah dengan H2O, kemudian menghasilkan glukosa dan oksigen. Tapi butuh apa di sana? Butuh sinar matahari, Pak. Oke ya. Dari reaksi itu tampak mudah ya. CO2 kan kalian apa saja keluar CO2 ya. Bumi kita pun dipenuhi dengan CO2 gitu. H2O apalagi ya, itu melimpah juga. Nah, matahari ya, itu pun melimpah juga ya. Tapi itu adalah yang keunggulan ya di bumi, kita punya matahari yang pas untuk melangsungkan reaksi fotosintesis. Dan hasilnya adalah glukosa, dan akhirnya plus oksigen gitu. Nah, itu hebatnya tumbuhan ya. Dia bisa mengonversi karbon dioksida menjadi glukosa plus oksigen. Nah, dari 4 molekul tadi itu semua terkenal semua ya. CO2 kalian bertemu tiap hari. Air kalian minum tiap hari. Sinar matahari kalian bertemu tiap hari. Kemudian karbohidrat atau glukosa yang sedang kita bahas, dan oksigen. Nah, itu. Jadi tumbuhan itu keren ya. Dia bisa menghasilkan, bisa melangsungkan reaksi fotosintesis. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh si padi itu ya, padi kan dia 3 bulan tuh. Dari benih hingga panen, dia mengakumulasi proses tadi itu CO2 dan akhirnya disimpan dalam bulir-bulir padinya dan jadilah beras. Beras itu kita masak dan akhirnya kita makan. Nah itu. Nah dari situlah kita dapat glukosa. Jadi kita makhluk yang tergantung dari makhluk lain. Dan ternyata ada makhluk hebat, yaitu tumbuhan yang bisa mengambil glukosa. Yang bisa membuat glukosa. Kita tinggal ambil ya. Nah, selain tumbuhan, ada makhluk lagi yang keren ya, yaitu ada namanya hewan, terutama adalah herbivora. Herbivora apa? Pemakan tumbuhan, Pak. Pemakan tumbuhan, oke ya. Sekarang kita bayangkan ya, sapi. Sapi itu makan tumbuhan ya. Tapi kalian ingat, sapi itu justru yang kita ambil itu dagingnya ya. Tapi kita ambil dagingnya. Padahal daging itu protein, ya kan? Kalian tahu, daging itu protein. Apakah sapi memakan protein?
Maksudnya memakan protein dari hewan lain? Tidak. Kalau kita iya, kita kan pemakan segala ya. Dari tumbuhan kita makan, beras tadi ya. Kemudian kita makan telur juga, ada protein. Makan daging juga, protein gitu. Tapi padahal sapi tadi yang hanya makan tumbuhan, kok bisa ya jadi protein? Dia punya otot. Gitu. Yang otot berikutnya kita makan gitu. Jadi manusia itu ya banyak, kita predator ya. Dan kita memakan segala. Gitu. Nah, itu sebenarnya menarik ya, bagaimana suatu herbivora itu akhirnya dia bisa memiliki otot yang mana adalah protein, dan bagaimana si herbivora itu mendapatkan glukosa. Kan dia butuh energi juga ya. Itu pertanyaan pertama dulu. Bagaimana herbivora tadi mendapatkan glukosa? Apa? Dari mana dia? Makanannya apa sih herbivora? Sapi misalnya. Sapi makan apa? Rumput, Pak. Makan rumput. Nah, apa kaitannya rumput dengan si glukosa? Di dalam rumput itu ada glukosa ya Pak, ATP. Tapi dalam bentuk apa? Ya penting itu. Bentuk karbohidrat kompleks bukan Pak? Nah, apa tepatnya namanya? Polisakarida. Bukan. Itu polisakarida nama umum ya. Lebih tepatnya apa? Selulosa. Oke, ya. Pasti kita dapat ya. Itu kan, tumbuhan itu kan mengandung selulosa. Selulosa itu adalah suatu karbohidrat kompleks. Nah, hebatnya si sapi tadi, dia punya enzim. Punya enzim yang bisa memecah selulosa gitu. Selulosa itu kompleks ya. Kita nggak punya enzim memecah selulosa. Yang ada kalau ada selulosa kita buang mungkin ya. Tapi untuk sapi, serat-serat tumbuhan itu kan mengandung selulosa ya. Nah, sama dia bisa dipecah. Nah, itu sebenarnya hebatnya si sapi tadi ya. Dia bisa mengambil gula dalam bentuk selulosa. Nah, akhirnya dia pakai untuk energi dia gitu. Sama ujung-ujungnya glukosa. Jadi kita lihat dari manusia kita butuh glukosa. Hewan yang di herbivora dia butuh glukosa. Nah, ini ada satu makhluk lagi nih. Makhluk kecil ya. Kita lihat ada makhluk kecil yang mana kalian pernah dengar nggak pada orang yang diabetes? Oke ya, orang diabetes itu komplikasinya kalau luka itu nggak sembuh-sembuh. Karena di sana ada apa di luka tersebut? Makhluk kecil. Berarti makhluk apa? Apa nama makhluk? Apa jenis makhluk tersebut? Mikroorganisme ya Pak? Ya, lebih tepatnya itu nama umum, bisa virus, bisa kapang, bisa jamur, bisa macam-macam, parasit. Apa spesifik? Bakteri, Pak. Oke, bakteri. Nah, mengapa kok bakteri pada orang yang diabetes terluka dia sulit sembuh? Tahu nggak kenapa? Kaitkan dengan yang kita bahas sekarang. Karena glukosanya tinggi, Pak. Dan glukosa dijadikan apa dari bakteri? Sumber makanan dari bakteri. Oke, ya, lagi-lagi ya. Nah, glukosa itu tidak hanya dipakai oleh herbivora, oleh kita, termasuk ya bakteri, makhluk kecil itu, ternyata pun dia butuh glukosa. Dia betah di dalam orang diabetes ya. Karena apa? Kalian tahu sendiri kan ya. Gulanya orang diabetes itu kan banyak glukosanya.
suka si bakteri itu gitu. Makanya dia nggak mau pergi-pergi gitu ya. Pada orang normal kita punya luka, tapi kita punya sistem imun gitu. Nah, sistem imun kita bekerja. Nah, tapi glukosa dalam darah orang normal kan nggak tinggi amat gitu. Ya mungkin energi itu tidak cukup ya. Tapi kalau pada orang yang diabetes itu kaya ya. Jadi itu ya sebenarnya ya masuk akal gitu. Karena apapun bentuk kehidupan yang bisa kita katakan itu butuh energi. Nah, energinya itu dari glukosa. Nah, itu dari perspektif manusia, herbivora, dan bakteri. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang menarik ini ya. Ketika ada orang diabetes yang mengkonsumsi obat namanya adalah SGLT2 inhibitor. Apa contoh obat SGLT2 inhibitor? Ini saya dari Dr. 5 harusnya sudah pernah dengar di farmakologi klinik. Apa itu? Contohnya. Metformin, Pak. Bukan. Oke. Metformin itu di AMPK. SGLT2 di mana? Apa namanya? Dapagliflozin, Pak. Oke, ya. Bagus ya. Karena dapagliflozin, oke. Saya udah tahu ada golongan obat diabetes namanya SGLT2 inhibitor. Contohnya kalian udah tahu ada canagliflozin, dapagliflozin gitu. Nah, berikutnya apa mekanisme aksinya? Ini penting ya. Kemarin tuh saya bimbing mahasiswa KP, kuliah praktek di Rumah Sakit Ayani Metro ya. Ada kasus yang mana akhirnya dia ada gagal ginjal. Nah, diabetes terus gagal ginjal gitu. Nah, terapi obat pilihannya itu adalah dapagliflozin gitu. Tetapi obat itu kan tidak terkenal ya. Jadi yang disarankan justru bukan dapagliflozin gitu, tapi yang disarankan ya biguanid atau si gluconylurea gitu. Padahal kan kalau misalnya kasus diabetes yang dia sampai gagal ginjal itu di sana gitu. Nah, itu karena kurang terpapar dengan obat-obat yang terapinya itu saat ini sudah pakai itu gitu. Nah, saya coba gabungkan itu karena ini masih kaitannya dengan yang sedang kita bahas. Apa mekanisme aksi dari si dapagliflozin? Menurunkan reabsorpsi glukosa, Pak, di tubulus. Oke, reabsorpsi glukosa meningkatkan atau justru menghambat? Menghambat, Pak. Iya, kan kita sedang membahas inhibitor. Ya, jika reabsorpsinya dihambat, berarti glukosanya itu diapain? Dikeluarkan melalui Oke, urin. dikeluarkan bersama urin. Nah, sekarang pada orang-orang diabetes yang dia mengonsumsi dapagliflozin, itu ternyata efek sampingnya itu adalah ISK. ISK itu tahu ya, infeksi saluran kemih. Nah, sekarang kalian harusnya bisa menjawab, mengapa ya kok pada orang-orang yang mengonsumsi dapagliflozin, dia efek sampingnya terkena ISK? Ya, karena urinnya mengandung glukosa gitu, Pak. Terus kaitannya dengan bakteri? Nah, karena bakteri kan makannya makan glukosa, jadi makanya itu menyebabkan adanya infeksi ISK. Oke ya, sudah ketemu sekarang ya. Jadi benang-benangnya ada sekarang gitu. Karena orang yang diabetes minum SGLT2 tadi, kan harusnya absorpsi itu molekul yang direabsorpsi ya. Tapi oleh si SGLT2 inhibitor, nah reabsorpsinya dihambat sehingga dia keluar bersama urin gitu. Nah,
Kalau urinnya banyak glukosa, nah lagi-lagi ada bakteri koloni gitu yang dia akhirnya betah di situ ya, di saluran kemih gitu ya. Nah akhirnya menjadi efek samping. Nah ini sebenarnya lagi-lagi perlu kalian tahu, oke, berarti untuk yang SGLT2 inhibitor ini efek samping bakal muncul. Nah mengapa? Nah, ini ya, udah kejawab tadi sama si Firly. Karena glukosanya dalam urin pun tinggi gitu ya. Nah itu yang membuat bakteri koloni itu jadi bisa hidup dan infeksi di sana. Nah sehingga kalau misalnya ada kalian udah tahu mekanismenya, berarti kan perlu diantisipasi gitu. Apakah ada gejala-gejala ISK yang muncul gitu pada pasien yang menggunakan SGLT2 inhibitor tadi gitu. Nah jika ada kan berarti perlu terapi. Nah terapinya kan betul misalnya adalah antibakteri kan. Nah jadi kalian udah aware dulu gitu ya. Oh ini pasien ini pakai ini, kemungkinan dia akan kena efek samping ini. Kalian udah tahu mekanismenya gitu ya. Oke, kita pantau jadinya. Apakah ada gangguan berurin bapak atau ibu gitu ya. Oke ada, saya kok jadi seperti ini. Nah oke berarti itu bisa dicek ke lab gitu ya. Apakah benar-benar dia ISK. Jika dia ISK berarti dia mendapat efek samping dari obat tersebut. Nah, sekarang kalian berpikir di otaknya, oke, dia kena si ESK ya, karena tadi ya, glukosa tadi. Kaitannya dengan mekanisme aksi SGLT2 inhibitor. Nah, oke ya, jadi rangkaian-rangkaian tadi itu perlu perlu kalian ketahui gitu ya. Jadi kalau seperti itu, ya sebenarnya semua terhubung gitu. Karena makanya saya bilang tadi ya, kita belajar biokimia ini menjadi basic science itu. Dan apakah apoteker klinis itu perlu belajar yang seperti ini gitu ya. Ini jawabannya sangat perlu ya. Karena jika dia menghafal mati, itu nggak bisa ngaitin. Kalau paham konsepnya itu bisa dengan mudah mencerna apa semua tadi itu. Dari efikasi obat sampai ke efek samping dan juga sampai ke terapinya. Oke ya. Jadi itu ya pembelajaran komprehensif itu. Jadi kuatkan basic science, maka di klinis atau dimanapun itu kalian akan kuat juga. Oke, kita kembali ke sini. Nah, bagaimana glukosa masuk ke dalam sel? Oke, kita sudah sepakat bahwa glukosa itu adalah sumber energi, yang mana itu si Akmal udah nulis ya, bagus ya, ada ATP di sana. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sel itu mengonversi dari glukosa menjadi ATP gitu. Nah, sebenarnya nanti akan saya jelaskan, tetapi sebelum jauh ke sana, glukosa itu perlu masuk dulu ke dalam sel. Oke ya, nah itu. Jadi setelah kita makan, insulin akan dirilis ke aliran darah. Jadi pankreas itu sensitif ya. Pankreas itu keren lah, karena ketika ada makanan, insulin itu akan mengikuti keluar. Gitu. Jadi misalnya si Akmal tadi makan malam, menyuap sendok nasi, itu langsung perintah insulin keluar dari pankreas gitu, ke aliran darah. Jadi jumlahnya berimbang mengikuti. Nah, untuk apa insulin bekerja? Nah itu, supaya glukosa yang udah jadi tadi ya, udah dipecah-pecah tadi, itu bisa masuk, lihat kemana, ke muscle cell dan ke sel lemak gitu ya. Supaya apa? Nah itu, supaya glukosa di dalam darah turun. Bayangkan ya, seseorang yang habis makan itu kebanjiran glukosa. Kan banyak banget tuh. Setelah nasi kalian makan, di lambung dipecah, di usus dipecah, kemudian diserap. Karena kita punya enzim-enzim yang bisa memecah karbohidrat tadi ya, dari gula kompleks tadi, karbohidrat polisakarida menjadi glukosa. Nah, itu diserap. Nah, darah kita sekarang banjir dengan si glukosa. Nah, tetapi karena kita sehat ya, karena kita punya insulin yang cukup yang diperintah keluar dari pankreas tadi, itu jumlahnya nggak lama-lama tinggi dalam darah karena dia akan segera masuk ke dalam muscle sel-sel yang membutuhkan atau lemak ya untuk disimpan gitu.
Nah, itu ini ya, itu mekanisme homeostasisnya. Coba next. Next lagi. Nah ini. Jadi glukosa memasuki bloodstream dari intestine, kemudian itu ya, di satu waktu insulin memasuki bloodstream dari pankreas. Jadi berimbang gitu ya. Nah, lihat blood vessel sekarang sudah banyak glukosanya yang warna ungu itu CCC, kemudian ada merah juga yang I. Nah, lihat. Itu ada sel target. Nah, itu ya. Sel target sebenarnya tak lain adalah sel otot atau lemak tadi ya. Nah, lihat. Insulin tugasnya adalah, lihat ya, insulin akan berdekatan dengan sel target tadi. Lihat, akhirnya sel target tadi membuka diri yang membuat glukosanya masuk. Nah, glukosa masuk ke dalam sel dan digunakan untuk energi. Itu ya. Nah, itu mekanismenya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana? Nah, itu ya. Kan pertanyaan pertama tadi, bagaimana glukosa bisa masuk ke dalam sel? Nah, sekarang balik ke gambar sebelumnya. Nah, ini jawabannya ya. Lihat, itu ada insulin yang nempel pada reseptornya, insulin bind to reseptor. Nah, kemudian terjadilah interaksi transduksi sinyal, cascade. Nah, ini ada molekul kunci dalam pengaturan masuknya glukosa, yaitu ada namanya GLUT4. GLUT itu kepanjangan dari glukosa transporter. Jadi sangat mudah ya, glukosa T-nya transporter. Nah, untuk pada sel otot itu adalah GLUT4. Nah, GLUT4 itu yang tadinya ada di sitoplasma. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat melalui proses setelah di insulin masuk terjadi transduksi sinyal, glukosa transporter tadi ini ya ke membran gitu. Nah, lihat apa yang terjadi setelah dia ada di membran. Nah, dia mempersilahkan glukosa untuk masuk. Nah, itu mekanismenya. Nah, mengapa kok glukosa tidak bisa masuk sendiri? Nah, ini sebenarnya suatu pertanyaan juga ya. Dan sebenarnya bisa dijelaskan juga secara kimia medisinal. Mengapa tidak bisa masuk? Karena kalian tahu ya, glukosa kemarin sifatnya polar atau non-polar? Polar, Pak. Polar. Polar, Pak. Dan berikutnya, kan dia polar karena dia memiliki 6 OH ya. OH itu gugus polar, sehingga tidak masuk. Nah, sekarang kalian tahu, berapa molekuler MR dari glukosa? C6H12O6, berapa itu MR-nya? Pak. Enggak gedean ya. Oh, Pak. Salah, Pak. 180, Pak. Oke, 180 ya. 180 itu termasuk molekul besar ya, yang tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, itu sehingga dibutuhkan transporter. Transporter itu seperti ini ya, seperti karier ya, yang dia akan membantu. Dia butuh itu ya, butuh ATP untuk bisa masuk gitu. Jadi itu semacam karier yang bisa membantu glukosa masuk ke dalam sel, karena glukosa itu tidak bisa masuk sendirian karena dia bersifat polar dan dia molekulnya besar. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang kita analogikan untuk penyakit orang yang kena diabetes tipe 1. Oke. Diabetes tipe 1, tahu nggak? Ciri khasnya itu kan dia, orang diabetes pada umumnya ya, glukosa dalam darahnya kan tinggi. Oke. Bisa nggak kalian mengaitkan mengapa orang diabetes tipe 1 glukosa dalam darahnya tinggi? Glukosa dalam darah itu yang di luar ya, yang warna ungu. Yang masih di luar. Nah, yang di dalam yang warna yellow itu glukosa yang di dalam sel. Nah, sekarang mengapa pada orang DN tipe 1 glukosa dalam darahnya itu tinggi gitu? Karena silahkan. Tidak ada insulin ya, Pak? Oke, kaitannya dengan tadi, mengapa dengan tidak ada insulin, glukosa darahnya tinggi? Coba ceritakan dengan gambar ini.
Tadi kan kalau misalnya ada insulin di glukosanya itu masuk ke muscle cell, Pak. Terus jadi glukosanya turun. Nah, berarti glukosanya nggak bisa masuk ke muscle cell, Pak. Oke, ke muscle cell ya, sel otot misalnya gitu. Ini sebenarnya kalau cerita si Sinta lebih tepatnya kalau Sinta menyebut ke GLUT 4. Coba tambahkan kalau ada GLUT 4 kaitannya dengan insulin. Dikit lagi. Karena sebenarnya yang bisa membuat masuknya glukosa kan karena GLUT 4-nya. Tapi GLUT 4-nya diinisiasi oleh insulin gitu. Jadi ceritanya gimana? Izin mencoba menjawab. Oh iya, Pak. silahkan ya, tidak ada salah benar ya. Silahkan si Syanindita. Karena tidak ada insulin, kan insulin tidak bisa menempel pada reseptor dan kalau insulinnya tidak menempel ke reseptor, GLUT 4 itu tidak bisa masuk ke plasma sel sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel juga, Pak. Begitu. Oke ya. Jadi kalau dikaitkan dengan GLUT 4, pada orang diabetes tipe 1 itu kan insulinnya kurang ya atau tidak ada gitu, sehingga membuat insulin tidak cukup untuk aktivasi reseptor. Yang mana aktivasi reseptor insulin itu dibutuhkan untuk memindahkan ya translokasi GLUT 4 dari sitoplasma ke membran gitu. Nah, jika tidak ada GLUT 4 yang ke membran, maka glukosa tidak bisa masuk karena glukosa sangat tergantung dengan GLUT 4 untuk bisa masuk. Bisa ditangkap jawabannya? Seperti itu ya. Jadi kalau menjawab tadi itu kira-kira seperti itu. Nanti recordnya boleh boleh didengarkan. Nah, itu jawaban lengkapnya gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau itu jawabannya 100. Oke, itu adalah kasus diabetes tipe 1 yang kita tahu bahwa dia insulinnya kurang sehingga akibatnya GLUT 4-nya tidak bisa. Nah, sekarang kita bahas satu lagi penyakit diabetes tipe 2. Nah, kasus tipe 1 dan tipe 2 ini cukup berbeda ya dari hal patofisiologinya. Apa itu penyebab dari DM tipe 2? Yang jelas kita tahu bahwa DM tipe 2 itu insulinnya ada. Tapi mengapa kok tidak bisa? Tapi mengapa glukosa tertinggi di darah? Karena ya enggak. Saya harus sepakat dulu, harus tahu dulu ya bahwa Sinta silakan. Kalau DM tipe 1 pankreasnya yang rusak, Pak. Kalau DM tipe 2 itu resistensi insulin gitu bukan, Pak? Oke. Untuk tipe 1 tadi kata kuncinya adalah pankreasnya, sel beta pankreasnya rusak ya, sehingga tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga insulinnya kurang. Nah, kata kunci untuk tipe 2 pun tadi sudah tepat ya. Ada resistensi insulin. Nah, tapi sekarang perlu diperjelas lagi. Resistensi insulin itu maksudnya apa? Ya kan? Apa itu sebenarnya resistensi insulin? Gimana? Insulinnya ada tapi nggak bisa bekerja secara maksimal, Pak. Nah, kok bisa? Kaitkan dengan gambar ini. Itu bukan salah insulin ya. Saya katakan seperti itu. Insulinnya ada kok gitu. Tapi kok resisten? Nah, apa artinya? Insulin nggak salah. Kaitan sama reseptor insulinnya ya, Pak? Gimana reseptor insulinnya? Jadi insulinnya itu dia
apa ya, nggak bisa berikatan sama reseptor, tapi sinyal yang dihasilkannya itu nggak ditangkap dengan baik oleh GLUT4-nya sehingga tidak memungkinkan si glukosanya untuk masuk ke dalam sel begitu, Pak. Oke, ya. Ya, mulai sempurna ya. Ya. Jadi insulin tidak salah ya. Tidak ada hal yang salah bagi insulin karena dia dihasilkan. Nah, sekarang yang di tipe 2 yang masalah itu adalah tadi ya, resistensi atau mungkin kalian bisa menemukan juga sumber lain ya, kurangnya sensitivitas. Ya enggak? Nah, kalau demikian berarti yang salah bukan salah, maksudnya yang ada masalah itu adalah dari selnya gitu. Sel targetnya. Sel targetnya resisten tadi kan. Resisten itu kalau bahasa Jawa itu dablek gitu ya. Ada insulin tapi dia nggak berespon gitu. Oh, dablek. Mudah-mudahan kalian orang Jawa mudah-mudahan paham ya. Dablek itu bebal gitu ya. Resisten, nggak sensitif gitu. Ada insulin tapi dia nggak mau gitu. Nah, itu bisa diibaratkan seperti insulin itu seperti kayak ini ya, kayak tangan yang bunyiin bel gitu. Nah, itu anggap aja sel targetnya itu rumah. Rumah yang akan dimasuki oleh tamu. Tamunya adalah glukosa. Glukosa itu perlu masuk ke dalam rumah. Kalau enggak, dia bikin masalah. Kalau dia di luar, kan sama di darah ya, itu bikin masalah. Itu jadinya diabetes. Nah, si tamu itu adalah glukosa. Nah, yang belnya itu adalah si reseptor insulin. Bel di rumah tadi itu dipencet oleh insulin. Gitu. Pada tuan rumah yang bagus gitu ya. Ketika insulin nempel, ting-tung gitu ya, belnya bunyi. Nah, suara pesan tadi terdengar sampai dalam gitu. Nah, akhirnya apa? Nah, ini rumahnya ini ajaib. Ya. Karena apa? Pintunya itu tidak kelihatan dari luar. Pintunya disediakan jika diminta. Nah, tuan rumah yang bagus tadi, nah, dengar suara insulin belnya bagus, oke. Dia mengirim 2 pintu ke tembok. Temboknya lain sebenarnya adalah membran sel. Nah, ketika udah di tembok itu si GLUT4-nya, silakan masuk glukosa. Nah, seperti itu ya. Itu cara kerja sel kita. Itu sangat ajaib ya. Gitu. Jadi sel kita unik. Dia untuk dimasuki glukosa, dia punya mekanisme seperti ini. Nah, untuk yang DM tipe 2, nah ini insulinnya udah ngebel dari tadi gitu ya. Nah, tetapi lihat, kan tadi katakannya resisten ya, kurang sensitif gitu. Yang sebenarnya yang terjadi adalah itu ya, signal transduction cascade-nya itu nggak berjalan gitu. Ya kan dia nggak dengar gitu. Gimana dia bisa mengeluarkan pintunya? Di situ ya. Nah, paham belum? Nah, akibatnya ya sama ya. Karena di posisi itu terganggu, sehingga GLUT4-nya nggak bisa masuk, nggak bisa nempel di membran. Aliasnya pintunya kebuka, glukosa nggak bisa masuk. Oke, itu jawabannya. Jadi, entah dia masalahnya di reseptornya, atau molekul yang mengantarkan sinyal hingga ke dalam sel. Kan proses cascade itu kan banyak protein yang terlibat ya. Nah, itu yang sebenarnya masih menjadi tanda tanya bagi peneliti saat ini. Sehingga untuk DM tipe 2, ya obat-obatnya masih belum bisa menargetkan yang spesifik tadi gitu. Tapi itu yang terjadi. Ya, adik-adik gitu. Jadi, ya sebenarnya masuk logika ya. Ini mudah sekali sekarang kalau kalian sekarang dengan sangat mudah bisa menjelaskan mengapa orang DM tipe 1 glukosanya tinggi ya karena insulinnya kurang gitu, belnya kurang terdengar sampai dalam gitu ya, sehingga pintunya nggak kebuka. Nah sekarang untuk yang DM tipe 2 insulinnya cukup gitu, tapi kan resisten atau tidak sensitif ya sama aja signal transduction cascade-nya tidak sampai gitu, yang membuat GLUT4-nya ya tetap di dalam gitu, nggak keluar. Sama aja ya pintunya nggak tersedia, glukosa nggak bisa masuk. Oke, adik-adik ada pertanyaan jelas? Oke, jika jelas kita lanjutkan. Ini sudah, lanjut. Nah ini, sekarang apa yang terjadi setelah glukosa masuk? Oke ya, nah ini.
Kita lihat dari nomornya itu ya, 1 insulin. Jadi belnya neken ke reseptor. Jadi terdengar tuh ya, insulin bencet bel pada reseptornya. Nah itu. Transduksi sinyal nomor 2. Nah, itu sebenarnya ada proses yang mana nomor 2 itu adalah lihat GLUT4 yang tadinya di dalam rumah itu ditempelin ke tembok. Akhirnya menjadi pintu glukosa yang bisa masuk. Jadi nomor 3. Itu ya. Jadi 1 analoginya tadi pencet bel, nomor 2 pengiriman glut dari sitoplasma ke membran sel, nomor 3 itu adalah glukosa dipersilakan masuk melalui GLUT4 tadi. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Nah, suatu sel atau suatu rumah itu berpikir juga untuk hemat ya. Ketika misalnya si Akmal habis kuliah ini jam 10 malam lapar gitu, saya beli nasi goreng gitu ya, habis pesan nasi goreng minum pesan es teh yang manis gitu. Kan sama aja kamu menimbun glukosa ya Akmal ya. Nah, padahal kamu habis ini tidur gitu. Mungkin nggak glikosisnya itu berjalan seperti kamu siang? Kan tidak gitu. Yang ada adalah itu disimpan kan ya. Nah itu. Jadi sel itu ya hemat gitu ya. Jadi tidak semua glukosa dipakai dan juga ada yang disimpan. Nah, disimpan dalam bentuk molekul glikogen. Nah, itu proses nomor 4. Jadi disimpan untuk berikutnya. Karena suatu saat pasti Akmal akan butuh glikogen. Nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang nomor 5. Nah, ini sebenarnya yang terjadi jika misalnya itu adalah sarapan ya. Si Akmal berangkat ke kampus, sebelum itu dia sarapan, kuliah dari jam 7 sampai pukul 12, kemudian jam 1 praktikum gitu ya, sampai jam 5 sore, terus jam 7 kuliah juga. Nah itu ya. Nah itu sebenarnya adalah Akmal sedang membutuhkan banyak sekali ATP gitu ya. Nah, glukosa untuk bisa menjadi ATP itu ada serangkaian proses ya. Mungkin kalian sudah tahu ada 3 utamanya ya. Coba next. 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 Nah ini. Ini yang terjadi di pagi hari tadi ya. Glukosa masuk ke dalam sel. Nah, di sini itu yang putih itu artinya luar sel ya. Itu di sitoplasma. Nah, yang di dalam itu namanya mitokondria. Nah, jadi itu. Jadi yang luar itu adalah luar mitokondria, yang dalam kotak itu mitokondria. Nah, glukosa untuk menjadi ATP itu ada proses. Nah, ini ya sebenarnya sering kalian baca di buku-buku, biasanya kompleks, tapi kita lihat dari sisi helikopter. Ya, kita melihat dari atas secara luas, dan prosesnya itu ada 3. Pertama adalah glikolisis. Glikolisis itu gampang ya. Dari namanya aja glikolisis, glukosa, lisis pecah. Berarti di sini adalah pemecahan glukosa, yang mana kalian harus tahu juga bahwa glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Dan produk dari glikolisis itu adalah asam pirufat. Nah, asam pirufat kemudian dia akan masuk ke mitokondria. Nah, di situ akan menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini akan masuk ke namanya siklus Krebs. Ini tahap kedua. Ya, siklus Krebs ini melibatkan beberapa reaksi yang cukup kompleks. Ini pun menarik, bisa kalian lihat di YouTube. Nah, kita lihat hanya dari segi besarnya aja ya. Nah, seterusnya, dalam siklus Krebs tadi itu akan menghasilkan karier pembawa elektron berenergi tinggi, yaitu adalah NADH2 dan FADH2. Itu adalah produknya. Salah 2 produknya ya. Nah, NH2 FADH2 itu berikutnya akan masuk ke tahap reaksi berikutnya, yaitu adalah rantai transport elektron. Nah, itu dah akhirnya akan dipanen tuh simpanannya menjadi ATP, mungkin sekitar 36 ya, atau 30-an berapa gitu. Nah, itulah yang kalian pakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, itu adalah yang nasib ke berikutnya, yaitu adalah 3 proses reaksi, glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron, yang itu adalah glukosa menyediakan energi. Oke. Nah, tahap yang ke atas itu, aku mau coba panah ke atas dari glukosa itu ya. Enggak, gambar tadi, tapi ada tanda panah ke atas.
Nah, itu dia. Itu adalah tahap yang tadi yang membuat glukosanya disimpan karena di situ adalah sintesis glikogen. Ya. Nah, istilahnya kalau gula dipecah adalah glikolisis. Nah, kalau sintesis glikogen itu namanya adalah glikogenesis. Ya, jadi sebenarnya ada istilah yang mirip-mirip ya. Tapi sebenarnya dari namanya aja kalian tahu. Kalau glikolisis, glikosa dipecah. Glikogenesis, nah itu artinya adalah pembentukan glikogen. Glikogen itu adalah bentuk simpanan dari glukosa. Biasanya adalah di sel liver ya, di hati itu banyak glikogennya. Yang mana jika kalian misalnya di saat jam 11 siang, kuliahnya molor gitu ya, dan nggak sempat makan siang gitu. Nah, padahal aktivitasnya tinggi, nah belum dapat makanan, nah itu glikogen yang dipecah gitu ya, karena dia adalah cadangan. Oke, balik lagi ke slide tadi. Oke ya, jadi nomor 5 itu adalah proses glikolisis, siklus Krebs, dan akhirnya rantai transport elektron atau respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Nah, itu ya energi yang kalian pakai saat itu. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 itu, nah itu ya, jadi selain tadi dibuat glikogen, ternyata glukosa yang masuk itu juga bisa diubah menjadi asam lemak yang buat penyimpanan berikutnya. Oke ya, jadi sekarang masuk akal ya. Mengapa ke orang dia nggak makan gaji, nggak makan apa-apa, tapi kok bisa obesitas itu ya? Yaitu karena glukosa itu ternyata bisa disimpan juga dalam bentuk asam lemak gitu. Jadi itu mungkin disimpan sebagai asam lemak yang sama nanti bisa dipakai juga untuk energi berikutnya. Tubuh tidak berpikir apa-apa ya, pokoknya kelebihannya disimpan gitu dalam bentuk molekul apapun gitu. Tapi ada konsekuensi di kita ya, oke menjadi obesitas misalnya, nah itu yang terjadi. Oke adik-adik, dari nasib glukosa dalam sel ini ada pertanyaan, ada 6. Sebenarnya materi kita ini ya, selesai sebenarnya. Ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, tubuh kita memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan atau steady state dalam mengontrol konsentrasi glukosa dalam darah yang disebut sebagai proses homeostasis. Nah, pada bagian penting fisiologis normal kita, jika glukosanya itu terlalu rendah, itu disebut sebagai hipogliksemia. Yang mana proses seluler itu akan gagal ya, mulai gagal, terutama adalah otak. Ya ini sebenarnya sangat masuk akal ya. Ketika kalian misalnya nggak sarapan gitu ya, pukul 10 pagi itu pasti udah nggak jelas ya, udah nggak enak rasanya gitu. Kalian terima kuliah pun nggak konsen gitu ya. Kemudian lemes gitu ya. Nah itu, atau mungkin mengantuk gitu ya. Itu mungkin adalah hipogliksemia ya, itu udah turun kadar glukosanya. Dan itu sebenarnya kalian tubuh udah memprotes ya, mengirimkan sinyal, ayo makan gitu. Nah itu, terutama adalah otak ya. Nah mungkin mengapa kok otak terutama menjadi fail-nya ini yaitu, nah ini bisa diibaratkan seperti ini ya. Rumahnya Akmal itu kan banyak barang elektronik ya, ada lampu kamar living room, ruang tamu, ada kulkas, kipas angin gitu. Dan tidak semua lampu menyerap daya yang sama, ya nggak Akmal. Tentunya lampu kamar mandi mungkin cuma berapa watt dibanding lampu di ruang tamu yang wattnya lebih gede. Atau mungkin setrikaan dan microwave, yang mana itu menyedot energi paling besar, ya enggak? Itu kan wattnya tinggi ya. Nah, itu sebenarnya tak lain seperti otak ya. Jadi otak itu penguras glukosa terbesar ketika bekerja. Nah, ketika ada kekurangan glukosa, hipogliksemia, maka dia yang cepat terpengaruh gitu. Jadi ibaratnya tadi ya, ada komponen elektronik yang dia nyedot energi paling besar itu dalam tubuh kita itu adalah otak.
Oke ya, jadi ternyata otak itu cukup ini ya. Jadi sebenarnya ketika saya ngomong gini itu glukosa saya kepake banyak gitu ya. Makanya kalau dosen kuliah itu capek ya. Karena apa? Karena ini menjelaskan itu supaya kalian paham. Supaya kalian paham itu butuh effort gitu ya. Nah itu yang bikin capek. Karena apa? Ketika saya kuliah gini kan saya mengeluarkan ini ya, mengeluarkan energi besar sekali gitu ya. Saya habis kuliah ini saya pesan makan ya, karena saya lapar gitu. Ya karena apa? ATP tinggi ya dipakai, dikonsumsi untuk dipakai untuk bekerja, terutama adalah otaknya. Gitu. Jadi itu alasannya, karena dia menyedot glukosa paling banyak. Nah, tapi jika glukosanya terlalu tinggi disebut sebagai hiperglisemia dan itu dapat menimbulkan kerusakan banyak sel. Nah ini ibaratnya seperti banjir ya. Namanya kalian hiperglisemia itu artinya kebanjiran glukosa. Sesuatu banjir kan tidak bagus ya. Misalnya pada banjir air pun, di banjir yang ada di jalanan itu kan tidak bagus ya. Misalnya dia bisa merobohkan tiang listrik, merobohkan pohon gitu. Itu kan namanya tidak bagus. Sama hiperglisemia itu dapat merusak banyak sel yang dilaluinya, sehingga kalian tahu ya orang diabetes itu kan banyak komplikasinya ya, bisa neuropati, merasa kesemutan gitu ya, itu karena sel-sel sarafnya ikut rusak karena dia kebanyakan glukosa. Atau nefropati, ginjal ya rusak. Kemudian ada retinopati ya, sel-sel di retina pun bisa kena karena dia kebanyakan glukosa sehingga malah jadinya mati gitu ya. Nah itu hiperglisemia itu tidak bagus ya, sehingga perlunya untuk mengontrol kadar gula darah. Sehingga orang diabetes itu targetnya ya udah normal aja ada glukosanya gitu. Jangan sampai tinggi. Soalnya kalau tinggi itu bisa merusak sel. Nanti komunikasinya jadi parah gitu ya. Oke. Next. Nah, hormon-hormon yang terlibat pada glukosa regulation. Sudah saya ceritakan tadi ada insulin. Nah, ini insulin dibuat oleh sel beta pankreas. Dia dirilis ketika glukosa tinggi. Jadi sebenarnya ini tidak dalam waktu yang lama ya. Ketika kalian makan, maka sel beta pankreas akan mengeluarkan insulin. Nah, kemudian sel-sel around the body akan take up glukosa dari darah. Antara lain sebenarnya adalah sel-sel otot tadi ya, sel-sel yang membutuhkan glukosa. Nah, sehingga glukosa dalam darahnya nggak tinggi-tinggi gitu, karena dia akan di take up, ya, diambil. Yang menyebabkan, lihat tuh ya, lowering blood glucose concentration. Nah, ibaratnya itu seperti ada banjir glukosa, nah itu glukosanya itu dimasukin ke dalam sel, sehingga jalanannya atau aliran darahnya nggak penuh gitu. Nah itu ibaratnya seperti banjir, ada air yang banyak, tetapi irigasinya berfungsi, kemudian penyerap airnya di pekarangan kilang di jalan itu berfungsi gitu. Akhirnya nggak banjir, nggak banyak glukosa di aliran darah. Tapi pada orang yang tadi diabetes tadi ya, tipe 2, itu ibaratnya penyerap airnya itu nggak bekerja karena dia tadi resisten kan ya, nah itu sehingga glukosanya malah tetap tinggi di aliran darah. Itu yang terjadi seperti itu ya. Jadi antara sel-sel sekitar yang dilalui itu harusnya bisa memasukkan glukosa karena disitulah glukosa disimpan, bukan disimpan ya, dimasukkan gitu untuk bekerja. Itu adalah insulin. Yang kedua adalah glukagon. Glukagon itu dibuat oleh sel alfa pada pankreas. Pankreas ini keren ya, dia punya sel alfa, sel beta, menghasilkan insulin, dan sebaliknya dia pun memiliki sel alfa yang menghasilkan glukagon. Nah, insulin dan glukagon itu bekerja sangat harmonis ya. Kita lihat, apa sih fungsinya? Lihat, glukagon itu dirilis ketika glukosanya rendah gitu ya. Nah, itu seperti tadi ya, si Akmal nggak sarapan jam 10 siang, dia 10 pagi dia udah gelisah gitu ya. Nah sebenarnya itu tubuh udah menyiapkan gitu ya, bahwa ayo makan gitu. Tapi yang dalam kondisi kuliah kan nggak mungkin Akmal keluar atau makan gitu, yang ada ditegur sama dosen gitu. Nah
Apa yang terjadi di ruang kelas tadi? Nah, sebenarnya si Akmal tadi itu dia akan mengeluarkan glukagon. Glukagon itu, nah itu ya. Glukagon itu seperti apa? Nah itu, glukagon itu sukanya dia menggedor pintunya si sel liver. Jadi sel liver itu dia ibaratnya seperti gudang ya. Gudang lumbung padi gitu ya. Nah itu glukagon itu adalah messenger. Assalamualaikum gitu ya. Kehadap sel-sel hepatosit yang dia menyimpan glikogen itu. Ini si Akmal kekurangan glukosa, ayo keluarkan glikogennya gitu ya. Nah itu akhirnya si sel liver membuka diri, glikogennya dilepas tuh ya. Nah itu ya, glikogen in the liver to break down, oke ya, dipecah sehingga menghasilkan glukosa ke darah. Nah sekarang si Akmal tercukupi gula darahnya gitu. Jadi bisa dikatakan glukagon itu adalah pembawa pesan, kan hormon itu kan membawa pesan ya, yaitu dia akan dari pankreas itu kan dikirim ke liver gitu. Nah itu membuka pintunya si liver untuk mengeluarkan glikogen, jadi glikogennya dibongkar. Nah menghasilkan glukosa dalam darah, menghasilkan juga nih lihat konsentrasi glukosa darah meningkat gitu ya. Karena kita tahu bahwa glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa pada hewan. Nah, proses ini disebut sebagai apa? Nah, itu, tulis Akmal, glikogenolisis. Oke, dari namanya ini pun bisa mencerminkan apa itu yang terjadi ya. Glikogenolisis. Artinya pemecahan glikogen. Oke ya, jadi sekarang masuk akal semua ya. Jadi ada proses glikogenolisis, itu adalah glikogen lisis. Ini adalah ulah dari si glukagon. Karena dia membuat pesan untuk sel liver untuk breakdown dari glikogen. Sehingga seseorang tadi itu tercukupi glukosanya. Terutama si otak ya tadi, itu tercukupi. Oke, ada pertanyaan. Jadi sekarang udah mulai kesambung ya. Kalian udah tahu proses pembentukan glikogen, jika itu kelebihan, dan jika kekurangan, glukagon ini turun tangan, yang membuat glikogenolisis atau glikogennya dipecah. Oke, next. Nah, ini adalah gambar insulin ya. Ini adalah gambar sel beta. Nah, sel beta itu dipotret. Nah, yang warna merah itu adalah insulinnya ya. Jadi, lihat, terkumpul ya. Kalian pernah dengar nggak? Ada namanya pulau beta Langerhans gitu ya. Nah, sebenarnya seperti itu, pulau itu artinya ada suatu kumpulan yang itu sel-sel beta itu mengumpul dan insulin itu disekresikan di sekitarnya gitu. Jadi ya ajaib aja gitu ya. Jadi sel pankreas itu punya punya beta yang mana itu dia bisa menghasilkan insulin di situ, dan di situ juga sebenarnya ada sel alfa ya. Nah, sel alfa itu yang nanti menghasilkan glukagon. Jadi molekul itu dia dihasilkan oleh organ yang sama, tetapi oleh sel yang berbeda, tapi mereka bekerja harmonis gitu. Yang mana jika kelebihan glukosa, insulin yang keluar, jika kekurangan glukosa, glukagon yang keluar gitu. Mereka akan mendekati targetnya masing-masing. Kalau insulin tadi ke sel otot, sel lemak, tapi kalau sel beta, untuk glukagon dia adalah sel liver gitu. Oke, next. Nah ini, kita lihat ini adalah konsentrasi glukosa dan insulin dari berbagai hari. Nah, yang warna merah itu adalah glukosanya, insulin yang warna biru. Oke ya, nah kita lihat, itu adalah breakfast. Kemudian ada lunch, pukul 1 sampai pukul berapa, kemudian dinner pukul 6 sore. Nah lihat, terjadi fluktuasi kan, pada saat sarapan, warna biru dan merah itu selalu tinggi. Nah, ya kan? Nah, itu. Karena apa? Ya, yang jelas ya, kalian sarapan, masuk semua nasi, roti gitu ya. Nah, itu berarti kan glukosanya tinggi. Nah, glukosa tinggi diiringi dengan insulin yang tinggi gitu ya. Karena insulin itu kan sebagai balance-nya. Sama untuk makan siang juga sama. Nah, itu mengapa ada banyak garis putus ya? Nah, itu ya. Karena kalau siang kan biasanya kalian minum yang seger-seger dulu gitu ya. Pengennya kan gitu. Nah, kalian makan misalnya apa ya? Fruity atau apa gitu ya. Nah, fruity itu kan banyak sukrosanya, ya enggak? Sukrosa itu kan gula dapur. Nah, di situ lihat. Glukosanya bisa tinggi.
Yang merah kan glukosa. Tapi jika siang itu lebih tinggi, yaitu karena kalian doyan makan minuman yang manis gitu. Karena sehingga glukosanya tinggi. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Nah, oke, ketika makan malam itu sama ya, yang glukosanya tinggi, kemudian insulinnya tinggi. Nah, mungkin jam 1 malam tadi ya kalian ada makan nasi goreng, dia juga tinggi, insulinnya pun tinggi, mengimbangi. Nah, berikutnya setelah kalian tidur, nah itu ya, dia turun. Karena glukosanya sudah disimpan mungkin gitu ya. Nah, jadi insulinnya pun jadi turun. Siklusnya sama, jam 7 pagi kalian sama lagi, naik lagi gitu. Jadi itu adalah gambaran glukosa dan insulin. Yang benar kita simpulkan bahwa keseimbangan yang bagus ya antara konsentrasi glukosa dan insulin. Ini grafik pada orang normal ya, yang tentu pada orang diabetes akan berbeda. Oke, next. Nah, jadi ketika kalian, when blood glucose falls, atau ketika gula darah itu turun, beberapa kejadian berikut ini akan terjadi. Pertama, kamu akan mendapat pesan dari otakmu dan sistem saraf bahwa kamu harus makan. Itu sebenarnya yang kalian rasakan sebagai bentuk lapar. Itu sebenarnya prosesnya normal ya. Kamu disuruh untuk makan gitu, karena di situ gula darahnya turun gitu. Itu sebenarnya yang terjadi ya. Eat, you should eat, itu adalah bentuk kita adalah lapar. Nah, tetapi jika it doesn't work, kalian udah lapar, tapi kalian tidak bisa makan gitu ya, karena lagi kuliah atau lagi puasa Ramadan gitu ya, jadi tidak bisa makan gitu. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Glukagon turun tangan gitu. Pankreas pada sel alfanya keluarkan glukagon ya, dia akan dirilis ke bloodstream. Nah ini dia akan ke sel liver, yang mana sel liver dia adalah bentuk simpanan glikogen, yang mana dia akan memecah, akan mendorong breakdown dari glikogen dan akhirnya rilis glukosa ke dalam darah. Oke ya, itu yang terjadi. Nah yang ketiga ini bentuk yang berikutnya ya. Nah itu jika ternyata glikogennya sudah habis, tapi kalian masih tetap butuh glukosa, ini mungkin pada puasa Ramadan yang udah di hari ke-14 ya, atau di hari 10 gitu. Kan pasti pada hari tersebut saya kemarin pasti turun berat badan ya, itu artinya mungkin glikogennya sudah dibongkar gitu. Tapi sama ya, hari ke-15 itu tubuh juga masih kurang glukosa gitu ya. Nah, ternyata yang dibongkar itu tidak hanya glikogen, tapi justru udah bentuk lain ya. Jadi tubuh membuat namanya prosesnya adalah gluconeogenesis. Yang mana new glucose is made from amino acid. Oke ya. Jadi sumbernya sekarang nggak hanya glikogen lagi, tapi justru dari yang lain-lain, termasuk adalah asam amino. Gitu. Nah, sekarang ada istilah baru ya, ada gluconeogenesis. Nah, sekarang kita udah dapat 4 istilah, udah kita bahas semua pun. Satu ya, tadi ada glikolisis, pemecahan glukosa, kemudian ada glikogenesis, pembentukan glikogen, yang ketiga adalah glucogenolisis, pemecahan glikogen, dan terakhir adalah gluconeogenesis, pembentukan glukosa yang bersumber dari komponen non-gula. Nah, salah satunya adalah amino acid. Amino acid adalah building block dari protein. Terjadi di liver atau di kidney atau ginjal. Ya sama-sama dapat berkontribusi pada peningkatan glukosa darah. Oke, next. Nah, ini sudah kita jelaskan bagaimana si glukosa bisa menghasilkan energi. Berikutnya. Ini juga sudah ya, jadi ada glikolisis yang terjadi di sitoplasma, kemudian dari pirufat masuk ke mitokondria yang akhirnya diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA akan mengalami serial reaksi yang dalam prosesnya disebut sebagai siklus Krebs, yang mana di sana dia akan membentuk karier elektron berenergi tinggi, yaitu adalah NADH2 dan FADH2, yang mana itu akan masuk ke dalam chain transport elektron, rantai transport elektron, menghasilkan ATP. Nah, disitulah energi dari sel itu dibuat. Oke, itu adalah yang sudah saya jelaskan tadi. Next.
Nah, apa yang terjadi jika karbohidrat stoknya itu terbatas pada waktu yang kelamaan? Gitu ya. Yang jadi korban itu adalah protein. Ya, bayangkan ya, ada suatu negara gitu ya, atau provinsi yang mana itu terjadi kelaparan ya, makanan nggak ada, glikogennya dalam tubuhnya udah habis gitu ya. Nah, akhirnya dia yang jadi sasaran itu adalah protein. Mengapa? Nah ini ya, karena sebenarnya asam amino itu bisa diubah menjadi glukosa. Ya tadi ya sudah saya jelaskan melalui proses gluconeogenesis. Namun jika seseorang tadi kelaparan, starving ini ya, mereka tidak dapat protein ekstra gitu. Itu menjadi masalah. Dia nggak ada makanan yang mengandung protein, ya gimana gitu. Nah akhirnya lihat, tubuh mulai memecah, breaking down body protein. Yang akhirnya membuat muscle wasting. Itu ya yang terjadi proses kwashiorkor segala macam ini gitu. Karena nggak ada makanan lagi ya. Padahal sel-sel kalian butuh energi, kalian butuh aktivitas, untuk napas pun kalian butuh energi ya. Untuk tidur, rebahan itu butuh energi. Tapi sekarang nggak ada makanan, nggak ada. Nah itu yang jadi sasaran adalah otot-otot yang jadi wasting. Jadi ibaratnya rumah udah nggak ada lagi gitu ya. Akhirnya apa yang dijadikan makanan ya rumah itu sendiri. Jadi banyak yang dijual itu segala macam gitu ya. Otot-ototnya dibuat makanan gitu. Dan sebenarnya tubuh-tubuh kita ya seperti itu ya. Ketika nggak ada makanan, proses hidup harus berjalan gitu. Ya akhirnya otot-otot kita jadi kena. Nah itu sebenarnya prosesnya gluconeogenesis itu. Karena apa ya tadi ya, glukosa bisa dibuat juga dari protein gitu. Tadi lemaknya udah habis, si glikogen udah habis, glukosa nggak ada yang dimakan gitu. Ya akhirnya otot ya, otot protein kita, kan otot itu kan protein ya, itu yang jadi sasaran. Akhirnya itu yang dipecah dan akhirnya menjadi muscle wasting. Itu yang sebenarnya terjadi, mengapa orang itu kok jadi kurus gitu ya. Nah itu karena ototnya udah sampai dipecah gitu, udah level tinggi ya, tingkat kelaparannya. Sama tujuannya untuk membuat glukosa. Next. Ya tentu ya lemak akan diubah menjadi energi. Ini menarik ya. Ada namanya fatty acid dapat dipecah menjadi asetil CoA di liver, tetapi pada kasus ini asetil CoA tidak bisa diubah menjadi pirufat. Nah yang mana asetil CoA itu akan diubah menjadi keton. Keton atau bisa juga disebut sebagai keton body, badan keton. Nah, badan keton ini dapat diekspor keluar sel ke dalam seluruh tubuh, terutama adalah otak dan otot. Ya, otak dan sel otot itu dia bisa mengambil badan keton. Nah, badan keton ini sebenarnya unik ya, karena badan keton tadi sumbernya dari fat. Kita lihat mekanismenya. Next slide. Kita lihat ya liver yang warna merah. Kalau protein menjadi glukosa, itu namanya gluconeogenesis. Itu isi Akmal. Livernya tinggal dilingkari aja, itu ada tulisannya di pojok kanan atas. Nah itu protein dipecah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis itu mungkin. Nah sekarang kita fokus ke asam lemak. Nah asam lemak itu diubah menjadi asetil CoA. Nah yang di sini asetil CoA itu tidak menjadi glukosa, tapi kan asetil CoA kan tadi udah proses yang mau ke siklus Krebs kan, nggak mungkin ya balik lagi ke glukosa gitu. Nah yang ada di sini asetil CoA itu diubah menjadi keton atau badan keton. Nah keton ini cukup menarik ya karena dia bisa diekspor dari liver ke sel-sel. Nah kita lihat glukosa kita lihat otak. Seperti kalian tahu sudah saya jelaskan tadi bahwa otak itu adalah penyerap glukosa yang cukup rakus ya. Banyak seperti itu karena otak butuh energi yang besar, ibaratnya dia menyerap watt paling tinggi ya. Jadi di sana kita punya energi listrik baru ibaratnya gitu ya, selain dari glukosa yaitu adalah keton. Kita lihat karena apa? Lihat keton oleh otak bisa diubah menjadi asetil CoA
Yang mana sel-CoA itu berikutnya akan diubah menjadi ATP gitu. Nah itu ya. Jadi dalam kondisi demikian kita butuh badan keton. Kalau dalam kondisi yang otak butuh cepat gitu, nah dia tidak mengandalkan glukosa lagi, tapi dia dari badan keton. Dan keton tadi itu adalah ternyata dari fatty acid. Ya, oke, next. Jadi intinya bisa dari glukosa atau dari badan keton ya untuk si otak. Nah, apa itu badan keton? Badan keton itu produksinya itu penting ya, karena keton dapat digunakan oleh jaringan, oleh tubuh sebagai sumber energi selama starvation atau diet karbohidrat rendah. Ini orang diet ya, pengen kurus gitu ya. Nah, itu sebenarnya dia dalam rangka untuk menghasilkan badan keton. Nah, bahkan otak dapat beradaptasi untuk menggunakan keton sebagai sumber energi setelah 3 hari kelaparan atau diet karbohidrat very low. Nah, itu sebenarnya apa? Nah, itu ya sebenarnya untuk menjaga protein di dalam muscle gitu. Jadi kalian bisa bayangkan ya, lemak tadi dipecah dulu gitu sebelum tubuh menggerus si otot ya, protein pada otot. Itu tar dulu deh, itu udah kepepet banget baru itu yang dipakai. Nah, itu ya. Jadi proses badan keton itu artinya ini, dia membantu preserve dari protein in the muscle supaya nggak buru-buru dibongkar melalui proses gluconeogenesis ya. Oke, next. Ya, badan keton itu diekskresikan via urin. Yang produksi keton itu jika tinggi itu akan terakumulasi di darah dan kondisinya disebut sebagai ketosis. Gejala dari ketosis itu adalah napasnya dan keringatnya itu kayak bau gula gitu ya. Kemudian mulutnya kering dan nafsu makan turun. Pada orang-orang yang menjalani diet karbohidrat sangat rendah, itu dalam tubuhnya itu bisa terjadi proses ketosis. Yang mana itu sebenarnya adalah goal utama dari orang diet tadi yang populer disebut sebagai diet ketogenik. Nah, ini sebenarnya mekanisme yang dipakai oleh orang yang diet ketogenik ini gitu. Tujuannya apa? Supaya dia menghasilkan keton gitu. Keton dari mana? Keton kan dari asam lemak. Asam lemak yang dibongkar ya kan. Nah, kan tujuannya itu. Dia mengkonsumsi glukosa sangat rendah ya, very low diet glukosa gitu ya. Itu kan dia a very low carbohydrate diet. Dia nggak makan karbohidrat sangat rendah itu ya. Nah, supaya terjadi proses tadi ya, ketosis itu adalah target. Nah, keton adalah bersifat asam sehingga kalau ketosisnya parah bisa menyebabkan darah menjadi sangat asam dan kondisi itu disebut sebagai ketoasidosis. Ya, orang yang diabetes tidak terkontrol itu efeknya itu bisa terjadi itu ya, ketoasidosis yang memiliki ciri-ciri di atas. Jadi ya pada orang yang sangat diet ketat ya terhadap glukosanya, ya dia bisa mengalami ketoasidosis juga karena di sana sel lemaknya dibongkar menjadi badan keton dan itu tinggi di darah. Oke, berikutnya. Tadi sini udah ya, diabetes ada tipe 1, tipe 2 dan ada tipe gestasional yang terjadi pada orang hamil. Next. Nah, ini pun sama udah saya jelaskan tadi, diabetes tipe 1 not enough insulin. Insulinnya kurang sehingga belnya tidak bunyi, GLUT4-nya nggak bisa nempel ke tembok, pintunya nggak bisa terbuka. Itu ya, jadi itu penjelasannya dan kalian sudah bisa menjawab tadi ya. Pada diabetes tipe 1, pankreas tidak cukup menghasilkan insulin sehingga GLUT4 tidak dapat terbuka pada membran sel dan glukosa stuck outside in the cell. Nah, ini ya si tadi yang jawab, ini GLUT4-nya harus kesebut. Nah, gambarnya ini. Next. Nah, diabetes tipe 2, nah ini sudah disebut tadi ada resistensi insulin, yaitu ya. Sebenarnya insulinnya dibuat oleh si pankreas, tetapi sel dalam tubuh tidak berespon secara tepat.
Ya, oke, itu jawabannya. Jadi ibaratnya insulin itu sebagai kunci, tetapi tidak menemukan lubang ya untuk membuka pintu gitu, sehingga glukosa tidak bisa masuk. Itu yang terjadi. Ya itu sebenarnya prosesnya tadi ya, bisa di reseptornya bisa atau di transmisi dari penempelan tadi ke GLUT4. Nah itu adalah resistensi insulin. Itu terjadi pada diabetes tipe 2. Next. Nah ini gambarnya, ada insulinnya cukup, glukosanya tetap tinggi, tapi lihat tuh, resisten insulin bisa terjadi pada reseptor atau itu ya ditransmisi. Tadi ya cascade tadi udah saya jelaskan. Nah itu, tadi pun Akmal udah membuat tanda panah di situ ya, tanda silang di situ ya. Jadi proses itu yang terjadi masalah, itu adalah sel target. Karena lihat gambar ini jadi mudah ya Akmal ya, untuk resisten insulin, ya enggak? Iya, Pak. Ya, next berikutnya. Nah, hasilnya sama, glukosa darahnya tinggi gitu. Nah, pada titik ini kamu bisa didiagnosis dengan kondisi disebut sebagai prediabetes. Pankreas sebenarnya mencoba untuk membuat kompensasi dengan membuat insulin lebih banyak, tetapi seiring waktu, sel pankreas juga kelelahan ya, exhausted, dan akhirnya membuat insulin lebih rendah, dan akhirnya sama, ya namanya full blown ya, full blown itu ya nanti butuh insulin juga. Next. Nah, walaupun seseorang memiliki tubuh dan shape dapat memiliki tipe 2, tetapi ada kaitan sangat kuat bahwa tipe 2 itu adanya dengan abdominal obesity atau obesitas pada perut. Nah, ini ada zaman dulu kalau di diabetes itu terjadi pada dewasa tua, tapi saat ini menjadi sangat umum pada anak-anak dan remaja, seiring dengan obesitas yang tinggi pada semua usia. Next. Oke, selesai ya adik-adik. Ya, untuk membaca lebih lanjut bisa kalian lihat video-video ini atau apapun ya bisa diklik itu. Dan semoga kuliah saya bisa memberikan wawasan, ini sebagai percikan aja ya, yang nanti kalian bisa baca sendiri, kalian perdalam sendiri, kalian mantapkan sendiri ya, untuk bisa memahamkan apa yang sudah dijelaskan terkait molekul penarik glukosa, yang mana itu diperlukan di satu sisi pada orang yang diabetes, dia justru menjadi masalah. Oke, adik-adik sebelum saya tutup ada pertanyaan? Oke ya, jika tidak ada, saya mau makan karena saya belum makan malam. Siap-siap menyimpan glukosa ya. Nanti rekamannya disimpan ya Akmal, di-share ke saya juga. Ya, Baik, Pak. terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.